Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hmm. sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, salam 24 jam bagi para peserta talk show yang sudah hadir dalam ruang Zoom kali ini, dimanapun Anda berada. Selamat datang pada acara hari ini, yaitu Talk Show Online World Alzheimer Month 2025, dengan tema Empowering Diaspora Caregiver Challenges, Support, and Hope. Acara ini merupakan peringatan Hari ALZI Dunia 21 September 2025, di mana tema khusus kita kali ini merupakan kolaborasi dari 3 Korwil, kota dan negara, yaitu Korwil ALZI Jerman, Korwil ALZI Doha, dan Korwil ALZI Bekasi, Indonesia. Sebelum memulai acara ini, perkenalkan saya Miranti Hirschman dari ALZI Jerman. Dalam acara ini, saya diberi kesempatan oleh rekan-rekan ALZI dunia untuk menjadi atau sebagai MC, dan saya berterima kasih. Ini merupakan sebuah kehormatan yang luar biasa. Jalan-jalan ke Bekasi, maaf diulang, jalan-jalan ke Bekasi, jajan mangga, bumbu rujak. Acara talk show ALZI, narsumnya cantik dan cerdas. Berakit-rakit ke Berlin, naik pesawat sampai di Doha. Hari Minggu, langit biru bening. Semoga perjumpaan kita berguna buat kita semua. Sedikit gak Cakep. nyambung, gak apa-apa ya. Oke, terima kasih bagi para narasumber yang telah bersedia untuk menjadi pembicara, yaitu hari ini telah hadir juga Dr. Ken Lestariani Sulis, yaitu Kepala Edukasi Alzheimer Indonesia. Kemudian ada Ibu Susana Yuda, yaitu Diaspora Caregiver Jerman, dan Ibu Dian Kusumawati dari Diaspora Caregiver Qatar. Dan yang luar biasa, acara kita hari ini dihadiri juga oleh yang terhormat Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Qatar, Bapak Ridwan Hasan. Untuk sambutannya, kami persilakan. Silakan, Pak Dubes. Oke, ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua dari KBRI Doha dan Masaul Khair. Karena kita berada di negeri Arab, kita pakai bahasa Arab sedikit. Saya juga tidak paham kalau bahasa Arabnya diteruskan. Yang saya hormati Dr. Kenya ya, Dr. Ken Lestariani Sulis. Beliau adalah Chair Alzheimer Indonesia Chapter Qatar. Ini rekan kami yang sangat aktif dalam memberikan edukasi, advokasi ya. Tidak cuma terbatas masalah Alzheimer saja, tapi juga berbagai macam layanan kesehatan publik. Kemudian Dr. Raden Siti Mariam, Koordinator ALZI Wilayah Bekasi, Diaspora Caregiver di Jerman, Ibu Susana Yuda, Ibu Dian Kusumawati, dan sahabat ALZI Jerman, Ibu Marini Hirschman. Yang saya banggakan masyarakat Indonesia di Qatar yang turut hadir dalam acara talk show, kemudian yang berjudul ya Empowering Diaspora Caregiver Challenge, Support, and Hope. Para narasumber, para peserta seminar, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini pada sore hari ini waktu Doha, dalam keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan talk show Empowering Diaspora Caregiver Challenge, Support, and Hope. Bapak,
Ibu yang saya hormati, kita semua menyadari bahwa peran caregiver, baik bagi lansia, pasien dengan kebutuhan khusus, maupun anggota keluarga yang sedang sakit, sangatlah penting. Caregiver bukan hanya sekedar memberikan bantuan fisik, tetapi juga menghadirkan empati, kesabaran, dan dukungan emosional. Melalui seminar ini, kita berharap tentunya para peserta dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta inspirasi baru dalam memberikan perawatan yang lebih baik, profesional, dan penuh kasih. Dengan demikian, caregiver tidak hanya menjadi pendamping, tetapi juga menjadi sumber kekuatan dan harapan bagi mereka yang dirawat. Hari ini kita dapat mendengarkan dan mengambil nilai positif dan pengalaman para caregiver, pahlawan keluarga dari Jerman yang dapat semakin memperkaya wawasan kita semua tentang bagaimana menjadi seorang caregiver untuk keluarga atau orang-orang tercinta kita. Sebelum menutup sambutan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia, para narasumber, serta semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Semoga kegiatan ini dapat berjalan lancar dan memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semua. Saya sebelum mengakhiri, ada sinyal yang dikirimkan oleh Dr. Kenya ke saya. Biasanya Pak Dubes Ridwan Hasan seringkali menyampaikan pantun. Nah, sekarang saya selipkan pantunnya supaya kita lebih bersemangat dan ingatan kita semakin kuat. Pergi ke taman melihat melati, wanginya semerbak, harum mewangi. Jangan biarkan lupa mencuri memori. Rawat otak sejak dini. Itu solusi. Cakep. Bunga mawar tumbuh berseri, disiram air penuh kasih. Bersama Alzi kita berbagi, dukung sesama dengan hati yang bersih. Akhir kata, Cakep. Akhir kata saya ucapkan selamat mengikuti seminar. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini membawa kebaikan tidak hanya bagi diri kita, tetapi juga bagi orang-orang yang kita cintai dan yang kita rawat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya dengan ingatan yang prima dan kenangan yang indah. Selamat sore. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita melanjutkan acara ini. Dan saya harus menyerahkan acara berikutnya kepada moderator, yaitu Dr. Raden Siti Mariam, Koordinasi Alzi Korwil Bekasi. Silakan, Ibu Mariam. Oke, terima kasih Kak Meranti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 24 jam buat kakak-kakak semua, Bapak Ibu yang sudah join di acara webinar 3 Korwil tadi yang sudah disampaikan oleh MC, kerjasama antara Alzi Doha, Alzi Jerman, dan Alzi Bekasi. Sebelum kita mulai, saya akan review sedikit terkait dengan apa itu sih demensia? Mungkin pastinya kakak-kakak dan bapak ibu sudah ada yang mengenal. Kita ketahui bahwa demensia adalah penurunan fungsi otak yang mempengaruhi daya ingat, berpikir, berperilaku, emosi, dan fungsi otak lainnya yang mengganggu aktivitas sosial, lingkungan, serta kehidupan sehari-hari atau activity daily living. Kita ketahui bahwa demensia yang terbanyak adalah tipe Alzheimer 60-70%. Di samping ada demensia vaskuler, demensia Lewy body, demensia frontotemporal, tipe campuran, dan demensia lainnya. Pastinya ada dampak ya akibat
dari demensia, tidak hanya bagi individu atau kita kenal dengan orang dengan demensia, ODD atau PWD, people with dementia, tetapi dampaknya juga bisa kepada caregiver atau pendamping atau keluarga tercinta. Salah satunya adalah beban atau burden secara psikologis, finansial, dan adanya stigma dari masyarakat. Talkshow ini membahas terkait dengan kondisi yang dialami oleh ODD yang akan berdampak pada caregiver. Nah, pada sesi pertama ini saya akan kenalkan caregiver yang sudah merawat kurang lebih 9 tahun orang tua dan orang tua ya dari Kak atau Ibu Susana Yuda. Sebelum saya serahkan layar ini kepada Ibu Susana Yuda dan Pak Sofyan Yuda, saya akan bacakan terlebih dahulu short bio dari beliau. Susana Yuda lahir dan besar di Sibolga, berawal dari pengalaman mendampingi mama mertua yang menderita demensia. Beliau tergerak untuk terus menjadi pendamping pasien demensia, baik di lingkungan keluarga maupun sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang, melalui sebuah organisasi bantuan kemanusiaan yang mirip dengan Palang Merah Indonesia atau Caritas. Sedangkan Bapak Sofyan Yuda lahir dan dibesarkan di Jakarta, betul ya Pak, dengan dukungan penuh dari sang istri, turut mendampingi perjalanan ibunda tercinta yang menderita demensia sejak tahun 2010 hingga berpulang pada Juli 2019. Pendampingan ini sebagian besar dilakukan dari jarak jauh, dengan memberikan dukungan kepada keluarga yang merawat langsung di tempat. Dari pengalaman itu, beliau belajar betapa pentingnya perhatian, inisiatif, dan dukungan bagi keluarga serta penderita dalam kondisi ini. Tak lama-lama, kita panggilkan Ibu Susana Yuda dan Bapak Sofyan Yuda yang akan memberikan materi atau talkshow terkait dengan tantangan dan tips bagi diaspora caregiver yang merawat orang dengan demensia atau ODD. Saya akan sapa dulu, apakah Ibu Susana dan Bapak Sofyan sudah hadir? Sudah? Sudah. Oke, silakan Pak Sofyan dan Ibu Susana. Oke, terima kasih untuk kata sambutannya, Ibu. Saya mau izin share screen ya, sebentar ya. Terlihat screen-nya? Ya, sudah. terlihat Kak. Oke. Sekali lagi salam 24 jam untuk semua peserta di acara Zoom ini. Seperti yang sudah diberikan di kata sambutan tadi bahwa ibu saya adalah penderita demensia dan sudah meninggal bulan Juli tahun 2019. Sekitar 10 tahun, 9 tahun sebelumnya dia mulai bertanya-tanya kepada keluarga, ini kok saya lupa-lupa terus ya, ada apa? Terus apakah ada obat atau yang bisa memperlambat? Dia sendiri kebingungan. Nah, itu gejala-gejala pertama yang saya alami dengan ibu saya sendiri. Penyakitnya berjalan terus sampai terakhir dia sedikit sekali berbicara, suaranya hampir tidak terdengar. Kuping kita mesti benar-benar dekat ke mulutnya baru kita ngerti dia mau ngomong apa. Oke, ini yang saya akan tampilkan berikut ini adalah
pengalaman dari saya pribadi. Jadi kita bisa mungkin menjadi dasar diskusi nanti. Apa ini tidak jalan? Sebentar. Ya, oke. Tadi juga sudah diberikan kata sambutan bahwa istri saya mengikuti kayak organisasi sukarela di Jerman yang namanya Malteser. Itu adalah dia menjadi kayak pendamping orang-orang demensia baik di ruangan mereka sendiri ataupun kadang-kadang istri saya juga ke rumah sakit di mana orang-orang tua diadakan kesibukan supaya hari-harinya tidak berlalu hampa begitu saja. Nah, mulai dari waktu yang saya bisa katakan dari pribadi saya tuh pada permulaan saya merasa bersalah karena saya tinggal di luar negeri dan kakak saya ada di Indonesia. Ini kelihatannya kok nggak adil ya. Sebagai anak laki-laki saya tidak bisa merawat ibu sendiri. Tapi terus saya mulai berpikir bagaimana caranya. Sampai saya berpikir bahwa itu ada dua hal yang berbeda, adalah perawatan dan perhatian. Kita mungkin untuk orang-orang yang di luar Indonesia yang tidak berada di tempat tidak bisa merawat. Tapi itu bukanlah kendala untuk kita memberikan perhatian kepada orang yang merawat. Jadi saya berusaha mengkategorisasi ini apa yang ada di dalam pikiran saya. Sering sekali kalau orang yang merawat di tempat itu kehilangan, kayak kalau orang ini bisa itunya too busy fighting fires, jadi terlalu fokus sama perawatan sehingga ide-ide itu tidak ada, udah kurang karena terlalu sibuk. Maka itu saya berusaha membantu kakak saya yang di Indonesia dengan segala macam yang bisa dilakukan dari jarak jauh. Ini mungkin saya ada di tabel ini, saya rasa tidak perlu saya bacakan satu-satu. Yang paling penting yang saya lakukan adalah kebersamaan yang ada dengan ibu waktu masa lalu. Jadi saya dulu itu setiap tahun pulang satu kali ke Indonesia bersama istri. Dan sesudah kami lihat bahwa ibu itu semakin parah keadaan di Indonesia, kami berusaha pulang dua kali setahun. Dan selama kami di Indonesia sebenarnya tuh kami tidak ngapa-ngapain ya, cuma saya hanya membawa ibu saya ke tempat-tempat di mana waktu saya kecil diajak dia. Misalnya saya sering diajak dulu ke Pasar Baru di Jakarta, atau dulu ke sekolah saya di taman kanak-kanak atau di SD di mana ibu saya suka nungguin terus makan di kantin di luar. Nah itu kalau saya bawa dia itu saya melihat bahwa ada jendela kecil yang terbuka yang kita bisa masuk ke dalam pikirannya. Dan itu adalah sesuatu hal yang saya lihat perawat tidak mungkin melakukannya karena itu tidak ada memori bersama. Dan itu hanya tanggung jawab dari keluarga. Yang juga yang paling penting adalah yang saya buat, contohnya saya membuat daftar-daftar obat yang jadi kayak ada tabel di mana obatnya apa saja dikasih, berapa dosisnya, dari kapan sampai kapan, supaya membantu kalau ke dokter bilang, ini loh daftar-daftar obat yang sudah diberikan dan efeknya ini. Jadi itu yang saya merasa, yang sebagai orang yang di luar berusaha selalu memberikan masukan-masukan ide dan melakukan apapun yang saya bisa lakukan dari luar. Karena dengan keterbatasan yang memang kita tidak bisa menyalahkan keadaan, kan orang kalau mesti mencari piring nasi kadang-kadang juga harus keluar dari Indonesia, jadi tidak ada yang perlu, akhirnya saya berpikir tidak ada yang perlu disesali, tapi kita juga tidak
duduk aja gitu bengang-bengang menyesali keadaan. Kita harus bergerak juga. Oke, saya rasa ntar kalau ada pertanyaan yang lebih mendalam bisa dilanjutkan di question and answer. Mungkin saat ini saya bisa serahkan kepada istri saya yang kebanyakan Oh iya, bertempur silakan. langsung. Oh iya, Bu Susana. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk acara malam ini. Salam kenal, saya Susana. Ya, sejak hampir 10 tahun saya aktif di Malteser, organisasi Jerman yang dan saya di bagian orang tua ODD yang menangani kebanyakan pasien Alzheimer baik di rumah sakit maupun di rumah. Saya melakukan kunjungan ke rumah-rumah pasien dan di kantor sendiri. Saya menganggap ya selama saya punya pengalaman dalam sehari-hari dan pekerjaan saya ini, saya menganggap betapa pentingnya walaupun kita belum memiliki ODD dalam rumah, kita bersyukur belum sejauh itu ada dari keluarga kita yang mengalami. Tapi tidak ada salahnya kalau kita selalu mengikuti acara ini untuk mempersiapkan diri kita sendiri. Jikalau orang tua kita mengalami hal-hal seperti ini, kita tahu apa yang bakal kita buat. Dalam saya punya pengalaman, bila kita berhadapan dengan ODD, kita jangan mencoba memperbaiki ODD. Ya, kita berusaha menerima kenyataan ODD. Kita jangan memojokkan ODD. Misalnya, jika ODD mengatakan ini warna merah, lalu kita berusaha bilang, Mama ini warna hijau loh, bukan merah. Kita berusaha mengkoreksi beliau. Dan beliau itu bahkan merasa terbojok gitu. Dia akan merasa, karena kita harus ingat bahwa ODD ini perasaannya sangat sensitif. Saat kelemahan mereka dalam kognitif makin menurun, perasaan mereka tuh sangat sensitif. Ya, dan perasaan mereka itu intak 100%, dan mereka tuh merasa dipojokin, dan hanya mereka tidak bisa menyatakan atau mengekspresikan rasa terluka itu, ya. Dan kedua, jangan beradu pendapat atau berkelahi dengan ODD. Bersikaplah tenang walaupun ODD memarahi kita. Dan kita harus mengerti mereka. Biarkan para ODD membuat semuanya apa yang mereka masih bisa buat. Karena itulah yang masih sisa yang mereka masih buat, masih mereka bisa kerjakan di rumah tangga. Kita hanya menjaganya dan biarkan mereka melakukan apa yang mereka bisa buat. Karena itu suatu hal yang membuat mereka juga merasa hidup mereka masih berarti. Ya. Keempat, berikan kegiatan selalu pada waktu yang sama. Dan untuk menjaga ritmus ODD itu sangat penting supaya mereka tuh merasa safe gitu. Ya, kegiatan sehari-hari, ritmus bangun tidur, sikat gigi, sarapan gitu, dan selalu waktu yang sama itu sangat penting sekali. Dan dari pengalaman saya menjaga mama mertua selama ini, dari papa kandung sendiri, papa kandung saya juga kena demensi Alzheimer, ya. Dan kita mengembalikan mereka ke masa-masa pengalaman masa lalu mereka yang kita anggap mereka masih bisa enjoy masa kecilnya gimana. Dan itu seperti suami saya bilang, itu hanyalah para anak-anaknya yang tahu masa lalu orang tuanya. Perawat itu tidak bisa mengambil alih tugas itu. Kita yang inisiatif selalu bilang kepada perawat, Mama suka apa. Jadi kerjasama antara perawat dan kita harus tetap ada. Ya, paling enggak kita mengarahkan hal itu sehingga mereka, orang tua kita merasa juga happy. Ya,
seperti saya dalam foto ini saya mencongklak sama mama. Karena mama saya tahu mama mertua tuh suka mencongklak masa mudanya, itu masa kecilnya. Jadi waktu itu ketika saya main congklak sama dia, dia tuh sudah nggak bisa lagi. Tangannya saja sudah nggak bisa menaruhkan biji-biji congklak ke dalam congklaknya, kaku di tangannya. Jadi ketika itu ternyata melalui latihan itu, memori itu kembali lagi dan dia bisa main congklak malah lebih hebat dari saya. Dia malah bisa mikir kalau main congklak itu bagaimana bisa untuk mengalahkan saya. Itu saya surprise waktu itu. Ketika saya melihat, aduh, saya bilang ternyata orang ODD itu jangan dianggap, oh dia nggak bisa, sudah kita give up, kita nggak usah latih lagi. Kita yang sebagai anak-anak ini harus selalu maju terus, memberi semangat gitu, menggali terus selagi kemampuannya masih ada, ya. Seperti menganyam ketupat misalnya, itu juga hal yang dia bisa buat dulu dan kita mulai lagi agar semuanya bisa. Jadi kita ambil sebagaikan seperti ruksak yang beliau punya yang berisi memori masa lalu dia, itu kembali kita ambil kembali. Dan pengalaman saya dari Jerman waktu itu, saya juga dari rumah sakit, contohnya saya menangani satu pasien di rumah sakit yang saya tidak kenal. Setiap saya ke rumah sakit, pasien yang datang itu bersilih, berarti saya tidak tahu siapa yang saya bakal tangani, ya. Satu hari di kamar, saya menemukan seorang pasien di dalam, waktu itu saya ragu-ragu masuk kamar itu karena kamar itu gelap. Kenapa kamarnya gelap, saya pun nggak tahu kenapa saat itu, dan dia duduk di satu meja, seperti meja yang di depannya ada seperti meja makan anak-anak gitu ya. Di depannya ada meja kecil dan dia duduk di belakangnya. Dan saya masuk, saya bingung saya harus ngapain sama ODD ini. Saya nggak tahu nih pasien siapa. Lalu saya duduk di sampingnya, saya berbicara tapi tidak dijawab, ya. Saya tidak respon sama sekali, dia hanya diam, ya. Lalu saya berinisiatif mengambil satu lagu gereja, karena saya menganggap orang Jerman itu semua kebanyakan agama Katolik atau agama Kristen itu. Jadi saya punya satu buku lagu gereja, di mana lagu itu zaman-zaman dulu orang tua pasti kenal, ya. Saya ngambil buku itu dan buku itu bisa bernyanyi, dan saya bernyanyilah mengikuti irama buku ini, saya bernyanyi. Ternyata itu saya kaget sekali saat itu, ternyata pasien ini bernyanyi bersama saya dengan suaranya yang masih lemah. Dia bernyanyi dan dengan suara yang halus, saya mendengar suara yang halus, saya kaget. Ternyata yang orang pasien ini belum, kenapa ya begini, terasa saya jadi sedih ya. Kenapa ditinggalkan? Ternyata pasien ini masih punya potensial, ya. Tapi karena didiamin, jadi dia pasif, gitu. Nggak ada yang memperhatikan beliau. Jadi sehingga waktu itu saya bernyanyi lanjut sampai berakhir, dia masih ikut bernyanyi dengan saya. Dan ketika saya mau kembali ke rumah, beliau tanpa berkata-kata, dia menahan tangan saya, ya. Dia memegang tangan saya, lalu ngelihat saya ke atas, yang tadinya dia sama sekali nggak mau lihat saya lihat saya ke atas, lalu seolah-olah dari bahasa tubuh itu saya bisa baca, dia mau berkata, tinggallah bersama saya di kamar ini, gitu loh, ya. Jadi waktu itu saya sangat tersentuh, waktu itu benar-benar saya tersentuh. Ternyata menarik banget. Mohon maaf waktunya tinggal 1 menit lagi, Kak. Iya. Oke, ya itu sekedar sharing saya. Ya, jadi kita jangan putus asa untuk selalu memperhatikan orang ODD kita. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sofyan dan Bu Susana. Menarik sekali nih quote-nya yang terakhir yang ada di slide ya. Sesaat mungkin hanya sekejap di ingatan mereka, tetapi kehangatan kita membuatnya abadi. Oke, Bapak Ibu semua para peserta yang hadir di Zoom,
Nanti silahkan apabila ada yang ingin ditanyakan bisa ditulis di chat room ya. Sebelum kita masuk kepada pembicara kedua, ini pembicara kedua juga diaspora yang sudah lama tinggal di Doha ya. Saya akan perkenalkan. Di sini ada Kadian Kusumawati. Ada ya, Kadian. Halo. Assalamualaikum. Salam. Ini dia Kadian. Kadian ini saya akan bacakan short bio-nya. Beliau adalah magister psikologi dan psikolog, biasa disapa Dian, psikolog klinis di bidang perkembangan anak, remaja, dan dinamika keluarga, dan juga sebagai international coach dalam pengembangan kualitas diri. Saat ini mendampingi ibunda tercinta yang telah menderita demensia kurang lebih selama 6 tahun. Wah, lama ya, Kak. Dan telah berjauhan selama 4 tahun ini. Nah, Kadian akan membahas terkait dengan tadi ya dampak demensia pada keluarga, yaitu dari aspek psikologis merawat ODD jarak jauh. Oke, tak lama saya kasih layar kepada Kak Dian. Silakan, Kak. Ya, baik. Terima kasih Ibu Bu Mariam sudah mempersilahkan. Oke, mudah-mudahan sudah terlihat ya. Dan ya, ini saya izin share. Ya, dalam beberapa waktu ke depan saya akan share pengalaman pribadi juga sama dengan yang disampaikan dari Tip Alzi di Jerman, pengalaman pribadi untuk merawat ODD saat ini bunda saya. Dan tadi sudah disampaikan saya 4 tahun berjauhan gitu. Jadi saya di Doha ini baru 4 tahun Ibu. Jadi dibanding yang lain lebih banyak ya. Banyak sekali yang sudah lebih lama gitu. Nah, tapi buat saya 4 tahun ini memang terhitungnya jadi lama karena ibunda saya berada jauh gitu. Dan pengalaman ini mungkin yang akan saya share bagaimana sebagai caregiver jarak jauh gitu ya, sesuai dengan tema kita hari ini. Bagaimana sih kita bisa tetap bisa empower diri kita sendiri, atau mungkin ada rekan-rekan lain juga sebagai diaspora gitu ya, yang tadi seperti Bapak Pak Juanda ya mengatakan mau tidak mau kita perlu cari sepiring nasi gitu, berjauhan dengan ibunda tercinta gitu ya. Nah, mungkin mudah-mudahan ada yang bisa menjadikan sharing yang bermanfaat gitu ya. Baik, ini kurang lebih sudah disampaikan juga di pembukaan oleh Ibu Mariam tentang tantangan diaspora caregiver. Yang pasti tantangan komunikasi koordinasi. Kemudian tantangan medis gitu ya, tantangan medis karena apa? Karena kita berjauhan, jadi perlu banget mengatur waktu sehingga bisa pas waktunya ketika Ibu konsul, kita bisa dengarkan jarak jauh lewat Zoom atau Google Meet gitu ya. Itu tantangan tersendiri bagaimana menyesuaikan waktu. Kemudian tantangan finansial dan administratif itu pasti ya kayak kesepakatan bersama. Saya 5 bersaudara, jadi alhamdulillah semua kakak-kakak saya, adik-adik saya kompak sekali. Menurut saya merawat ibu itu sesuatu sarana untuk membuat saling makin kompak gitu. Nah, jadi termasuk juga bagaimana mengatur jadwal tadi sudah disampaikan ya, mengatur jadwal, mengatur bagaimana pengeluaran yang bisa kita rembukan bersama itu, wah alhamdulillah sangat mempererat kami gitu. Kemudian juga tantangan relasional dan identitas di sini artinya sebagai diaspora yang jauh gitu ya, kita merasakan tantangan tersendiri untuk tadi itu dari Bapak juga mengatakan, kok saya anak laki-laki tapi nggak bisa ya deket merawat orang tua gitu. Nah itu adalah tantangan relasi dan identitas. Mungkin sama dengan saya ya. Saya ini perempuan yang lumayan dekat ya, anak perempuan yang lumayan dekat karena sama-sama senang beberes di dapur gitu. Sebelumnya saya lah yang jadi timnya ibu gitu untuk beberes dan segala macam di dapur. Dan saat ini saya harus jauh gitu ya. Dan bagaimana juga cucu-cucunya. Jadi bagaimana anak saya itu juga bisa tetap dekat gitu ya. Tetap bisa identitasnya adalah cucu dari ibu gitu. Jadi ya ini sesuatu yang
perlu terus dibangun gitu ya, diusahakan. Dan tantangan emosional ini, yang saya ingin share mungkin lebih disorotinya di sini, karena seperti Bu Maryam katakan ya, stigma itu masih ada gitu, stigma baik kepada, eee, ODD dan juga kepada keluarga. Nah, itu sesuatu yang menurut saya perlu, juga diupayakan ya, bagaimana tetap bisa, kuat dan berdaya untuk bersama-sama mengatasi ini. Dan diperparah lagi untuk diaspora itu adalah karena rasa bersalah, nggak bisa berdekatan secara fisik gitu. Dan saya senang sekali hadir hari ini karena mendapatkan masukan tadi Bapak, Juanda ya, mengatakan Sofyan, ada Sofyan, merawat oh ya Allah, maaf maaf Pak Sofyan, Sofyan. ada ada memperhatikan, perhatian gitu. Jadi menurut saya itu penting sekali, bahwa walaupun kita tidak bisa merawat langsung, tapi perhatian itu terus, bisa kita hadirkan, gitu. Dan itu terasa, tidak bisa dikesampingkan gitu ya, terasa dalam arti terasa untuk, keluarga kita, untuk caregiver yang langsung ada di sana, oleh ibunda juga, oleh, ODD gitu ya, dan juga oleh kita sebagai orang yang berada jauh gitu. Ini saya akan bahas sedikit saja gitu ya, bagi apa sih tantangan emosionalnya untuk semua caregiver, termasuk diaspora caregiver juga gitu. Pertama adalah kita merasakan fase kehilangan pasti ya, yang sepertinya biasa kita berjumpa dengan orang yang kita kenal, tiba-tiba menjadi orang yang asing gitu. Ada, keputusan-keputusan yang kita rasa, "Kok bukan ibu banget ya?" Gitu ya. Dan ada juga, fase yang dikatakan fase ambigu yang kedua, yaitu fase antara, "Tunggu tunggu, ini bukan karena ibu jadi," apa istilahnya ya, "berubah," gitu ya, artinya, "Ini pasti ada sesuatu nih, tapi apa?" Gitu. Ini adalah fase ambigu antara dua dunia, "Oh mungkin ada obat yang bisa memperbaiki, hal ini," gitu, "Mungkin harus dibawa ke mana, dokter apa?" Kita malah sempat berpikir apakah ini ada kaitannya dengan, rasa kehilangan ibu ya, karena, bapak meninggal dunia saat itu gitu ya. Jadi apakah ini ya, termasuk apa perlu, dibawa ke ya memang ahli untuk, ke psikolog lah gitu istilahnya ya, untuk bisa merilis apa yang dirasakan gitu. Tapi, kebingungan ini alhamdulillah terjawab ya setelah bertemu dengan dokter geriatri gitu dan mengatakan bahwa ini gejala, demensia Alzheimer gitu. Itu seperti membuka wawasan dan ini bukan akhir gitu, tapi menurut kami ini membuka pintu sekali gitu diagnosa ini. Membuka harapan baru dan membuka, oh berarti ada ya sesuatu yang bisa dikerjakan gitu. Nah itu adalah masuk ke fase adaptasi ya, penerimaan kembali. Jadi itu yang kami rasakan sekeluarga gitu ya, bahwa oh ini dia, ini namanya, ini kita terima, ayo kita bareng-bareng beradaptasi, terhadap, hal baru ini. Ya bisa dibilang, new apa ya, istilahnya seperti Covid apa istilahnya ya, Bu Ibu Maryam? New life apa? New Jadi era, apa new, kehidupan yang oh, New normal. kebiasaan baru new, gitu ya. oh iya, Oh ya, habit, ya terima ya. kasih gitu. Kita tidak bisa, terus-menerus hidup di masa lampau gitu ya, berharap semuanya akan kembali gitu seperti dulu. Tapi bagaimana kita, inilah new normal kita dengan jadwal-jadwal, dengan latihan-latihan, dengan, apa yang dikatakan oleh dokter ya, kita berusaha lakukan senam-senam kecil gitu. Karena kebetulan ibunda juga mengalami, retak panggul. Jadi mobilisasinya juga nggak bisa dan itu cepat sekali ya memperparah kondisi, demensia Alzheimer ibu gitu. Nah, kemudian dalam perjalanannya seperti yang disampaikan tadi, diagnosa itu bukanlah akhir, tapi mulai perjalanan kami untuk, mencapai new normal tadi ya, adaptasi hal baru. Banyak sekali, hal-hal emosional yang sepertinya tidak kami kenal gitu. Kabar awalnya ketika kami merasakan sedih dan lain-lain, kami merasakan, "Oh kami kurang kuat aja." Artinya, banyak kok orang yang lebih parah dari ini, yang mau berobat aja susah kok, kita kayak nggak bersyukur sih, masih sedih-sedih, masih melo, apa sih?" Gitu. Jadi pertama kami abaikan gitu, kami berusaha kuat kuat kuat. Padahal ternyata dalam kita lebih mencoba mengenali lagi tentang demensia Alzheimer, tentang caregiver,
ini sesuatu yang perlu dikenali dan jangan diabaikan gitu. Ini sesuatu yang perlu kita embrace, bagian dari new normal kita, bagian dari adaptasi kita. Bahwa ada yang disebut tantangan emosi seperti ini ya, ambiguous loss gitu. Loss itu kan kayak kita sering mendengar grief and loss and grief untuk yang sudah meninggal dunia. Loss and grief dalam arti kesedihan yang mendalam, kehilangan yang mendalam itu lebih dikenal gitu, seperti dimaklumi. Oh iya, dia baru kehilangan ibundanya gitu ya, atau kakaknya, atau kekasih tercinta ya, pasangan tercinta gitu ya, itu lebih mudah dipahami. Tapi ketika orang yang kita sayangi ini masih ada, nah ini adalah sesuatu yang tidak semua orang tuh bisa paham gitu. Ya, bagaimana Tunggu. Peluk Kak Dian dari jauh. Iya, memang berat ya Kak. Tantangan emosional Ya, itu dan ya Kak. betul, maaf ya. Jadi saya pikir ini sesuatu yang perlu kita lihat bersama gitu, bahwa ya di dalam perjalanannya ada yang disebut antisipasi ya. Artinya kita itu seperti mengantisipasi akan ada kehilangan yang besar gitu ya. Tapi ini belum terjadi, tapi kita udah merasakan itu. Nah, ini yang disebut anticipatory loss itu yang berikutnya. Yang pertama ambigus yang tadi sudah kita jelaskan gitu ya. Kemudian ada antisipasi grief, artinya kita udah mengantisipasi nih ada sesuatu yang akan terjadi dan setiap hari kita merasakan itu gitu ya. Kesedihannya ini terus-menerus kita rasakan, melihat penurunan yang bisa drastis, bisa lama, tapi kita melihat ada penurunan itu juga masuk ke dalam kategori chronic sorrow, artinya kesedihan yang kronis gitu ya, jangka panjang. Artinya kalau menahun ada yang sampai puluhan tahun gitu ya. 9 tahun tadi juga dialami, itu juga sesuatu yang tidak mudah gitu. Bagaimana kita melihat setiap harinya ada kekurangan yang di depan mata kita tuh terjadi gitu, dan kita tidak bisa merubah karena seperti yang tadi disampaikan ya, ketika terus-menerus kita mencoba memperbaiki, oh itu salah, bukan merah, itu hijau gitu ya. Oh ini kan Dian, ini bukan kakak saya gitu ya, bukan Lili gitu misalnya. Nah, itu tuh pada awalnya kita berusaha terus memperbaiki dan akhirnya frustasi, dan kepada ibunda juga jadi tambah frustasi tadi ya, terpojokkan, dan itu tidak membantu sama sekali. Itulah gunanya ketika saya menjalani itu bersama keluarga. Ini mungkin tips-tips juga yang bisa di-share gitu ya, bagaimana kita bisa lebih kuat. Saya saat ini pasti adalah tetap melo dan segala macam gitu ya yang kami alami, tapi kami juga paham tetap harus bangkit lagi gitu. Tidak hanya mendiamkan atau terlarut dalam suasana, tapi apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga sehingga tidak sampai level yang lebih buruk dengan cepat gitu ya. Nah, ini yang bisa saya share, bagaimana sih sebagai diaspora kita bisa saling mendukung, terutama juga dukungan emosional ya sebetulnya, karena tidak terlihatnya ini loh. Sepertinya unik gitu ya. Yang saya rasakan yang pertama saya bisa share adalah penguatan spiritual. Jadi bagaimana kita berdoa itu tidak hanya sebatas ritual gitu ya, misalnya melakukan aktivitas ibadah, entah itu sholat 5 waktu atau mungkin ke gereja atau ibadah lain. Jadikan itu juga sebagai sumber ketenangan, sebagai satu-satunya anchor. Kita bisa melepaskan semua harapan kita, doa-doa kita gitu ya, dan sumber hikmah bahwa ini adalah banyak sekali kebaikan yang kita rasakan. Semakin kompak, semakin sayang kepada keluarga kita gitu ya, caregiver dan juga ibunda gitu ya pada ODD. Ini ada sumber hikmah yang luar biasa, dan juga perbanyak wawasan, pemahaman tentang demensia, paham mana yang kita perjuangkan, mana yang tidak gitu. Sehingga kita bisa menghemat energi, bisa fokus kepada hal-hal yang memang bisa dipertahankan gitu. Seperti manfaatkanlah setiap detik yang masih bisa kita rangkul saat ini. Ada jendela-jendela kecil gitu ya, yang kita bisa syukuri, walaupun sesaat kita bisa lihat kayak percik mata gitu ya, karena ibunda saya sudah tidak bisa bicara banyak juga saat ini. Nah, itu juga sesuatu yang sangat perlu kita syukuri gitu.
Kemudian juga konsultasi telemedis itu reguler. Kita usahakan walaupun jarak jauh tapi hadir gitu online ya. Dan dengarkan dan juga tadi yang dikatakan tepat sekali. Kadang-kadang caregiver yang dekat itu udah tenggelam dengan rutinitas sehingga lupa atau nggak bisa melihat dari sudut pandang lain. Ketika kita hadir dalam konsultasi tersebut, kita bisa memberikan masukan-masukan yang mungkin lebih fresh gitu ya, sebagai orang yang di luar rutinitas. Dan juga teknik manajemen stres dan coping, bagaimana kita perlu ketika lagi sedihnya hadir, kita tarik nafas, kita istilahnya kita rangkul gitu ya, kita peluk diri kita sendiri bahwa itu boleh saja, yang penting jangan tenggelam terlalu lama, dan ada strategi-strategi seperti berkumpul dengan diaspora, dengan komunitas gitu ya, ALZI Doha, ALZI Jerman, yang bisa saling menguatkan gitu. Itu juga bagian dari manajemen stres dan strategi coping. Dan konsultasi dengan tim kesehatan mental jika dirasa diperlukan. Jadi jangan khawatir ada stigma baru gitu ya, oh nanti saya ke sana dibilang, oh nggak bisa dipercaya, ini lemah gitu ya. Justru itu adalah menunjukkan kebesaran hati kita, bahwa kita pun perlu merecharge energi sehingga ketika sebagai caregiver itu kita punya selalu energi-energi yang bisa kita tularkan gitu kepada keluarga, kepada eh, orang yang kita sayangi dengan demensia gitu ya. Nah ini eh, tadi ada apa istilahnya ya, mungkin yang menggambarkan bagaimana sih perjalanan kami gitu ya, bahwa saat ini saya dan suami ada jauh, tapi jauh di mata dekat di hati. Jadi di sini ada puisinya, silahkan dibaca oleh Bapak Ibu. Ya, jadi kami saat ini ada di negeri seberang, waktu berjalan terasa lambat gitu ya. eh tapi itu sesuatu yang terus kita jalani dengan tetap Oke, penuh rasa syukur dan berbesar hati gitu. Dengan oke, doa yang tidak Kak putus. Dian. Terima Baik. kasih banyak ini. Seru ya. 40 menit. Iya, Ya. Kak. Nanti ini bisa di-share ya, Bapak Ibu semua peserta bisa baca lagi puisinya nih yang dari Kak Dian yang keren banget. Bapak Ibu sekalian, waktu kita terus berjalan, tadi sudah disampaikan materi pertama dan kedua terkait dengan pengalaman dan beban psikologis yang bisa dirasakan oleh caregiver. Kita akan lanjut ke materi terakhir, ini yang nggak kalah pentingnya nih, dari Dr. Kenia. Halo Kak Ken. Halo Kak Maria. Ya, Kak Ken sudah hadir. Waalaikumsalam. Saya akan bacakan dulu short bio Kak Kenia ya, Dr. Ken Lestariani Sulis, akrab disapa Kenia atau kita di ALZI menyapanya dengan Kak Ken, adalah Kepala Divisi Edukasi dan Layanan Narazi Alzheimer Indonesia. Beliau juga adalah Koordinator ALZI Wilayah Qatar sejak 2019. Wah, udah lama ya Kak Ken. Alhamdulillah Kak. Oke, Kak Ken akan membawakan materi terkait dengan alternatif solusi merawat ODD dari luar negeri dan peran keluarga diaspora dalam rehabilitasi kognitif. Nah, Kak Ken kan sesuai dengan tema WAM 2025 ya, World Alzheimer Month, yaitu rehabilitasi kognitif. Nah, kita penting banget nih sebagai caregiver tahu apa sih yang bisa dilakukan ya oleh keluarga terkait dengan rehabilitasi ini. Silakan Kak Ken, waktunya 15 menit. Ya, terima kasih Kak Mariam atas kesempatannya, juga kepada para pembicara sebelum saya yang telah berbagi inspirasi ya dari kisah-kisah mereka. Kenapa sih kita bahas rehabilitasi kognitif? Karena mungkin banyak dari kita, dari terutama para keluarga, kami dari ALZI memiliki program Narazi, kita melakukan kunjungan home visit, di mana ada fisioterapi, ada para petugas ahli yang memberikan sesi aktivitas bermakna. Nah, seringnya keluarga itu hanya mengandalkan nakesnya nih, Kak Mariam. Jadi
kalau fisioterapi saya pulang, petugasnya nggak ada di rumah, itu nggak dilanjutkan di rumah, Iya, sehingga betul. akhirnya improvement dari perbaikan klinis dari pasiennya tidak sebagus atau seideal yang diharapkan. Jadi itulah kenapa kita perlu membahas topik ini ya. Jadi saya akan share untuk membuat lebih jelas kepada kita semua teman-teman ya yang menyimak dari berbagai wilayah. Rehabilitasi kognitif ini pada intinya seperti yang disampaikan oleh Kak Mariam sebelumnya bahwa demensia ini adalah penurunan fungsi kognitif yang dapat mengganggu fungsi sehari-hari, di mana penata laksananya terdiri dari dua aspek, pendekatan obat-obatan, walau obat-obatan ini tidak menyembuhkan, belum dapat menyembuhkan, belum dapat menghilangkan atau menghentikan prosesnya, tetapi hanya menghambat perburukannya. Dan aspek yang kedua yang jauh lebih prioritas dan utama dan mungkin sering diabaikan gitu ya, baik oleh tenaga medis maupun keluarga adalah pendekatan non farmakologi atau non obat-obatan, bagaimana keluarga merawat, mendampingi dengan penuh cinta, bagaimana menyikapi tantangan-tantangan perilaku yang muncul yang tetap menjaga fungsi kognitif dan juga fungsi lainnya, bagaimana mendampingi dengan aktivitas harian yang tetap menstimulasi fisik maupun kognitif ataupun otaknya. Nah, pendekatan rehabilitasi kognitif inilah yang masuk ke pendekatan non-farmakologi. Jadi rehabilitasi kognitif itu bukan cuma fisioterapi yang kita lihat dengan kaki digerakin, tangan digerakin, enggak. Tapi rehabilitasi kognitif ini luas berupa rangkaian intervensi terstruktur yang bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan fungsi kognitif dan adaptasi untuk meningkatkan kualitas hidup ODD. Jadi bentuknya bisa macam-macam nih. Kayak di sini dilihat lagi ngapain nih Kak Mariam, kita lihat. Lagi mewarnai atau menyusuri jejak. Jadi tracing, jadi dia membentuk gambar tapi sudah ada cetakannya. Ada juga yang bermain balok, bermain teka-teki, bahkan bernyanyi ataupun tebak-tebakan matematika dasar bersama cucu, itu termasuk rehabilitasi kognitif. Di mana pada intinya ternyata terbukti dari banyak studi dilakukannya rehabilitasi kognitif di rumah semakin sering semakin baik dengan ODD itu akan memperlambat penurunan kognitif pada kasus demensia ringan sampai sedang. Jadi memburuknya lebih lambat. Betapa pentingnya bukan hanya obat-obatan. Jadi misalnya ada gitu ya keluarga yang bilang, dok, keluarga saya, ayah saya atau ibu saya ini udah minum obat tapi kok nggak berubah. Nah mungkin ada yang kurang nih di pendekatan non-farmakologi termasuk rehabilitasi kognitifnya. Nah, contoh bentuknya apa saja ya? Jadi tidak hanya fisioterapi atau terapi wicara, terapi okupasi, bagaimana mengajarkan dia bisa yang tadinya nggak bisa mandi sendiri jadi bisa mandi sendiri, yang tadinya mungkin makan sendiri menggunakan sendok lihat dia sulit, lama-lama kita bantu mungkin dengan menyesuaikan dengan device-nya, alatnya, ada yang disebut dengan kalau nggak salah sport ya. Jadi sendok dan garpu di satu benda sehingga nggak gampang jatuh gitu kalau dia makan nggak gampang tumpah. Nah, kita lihat di sini ada latihan orientasi realitas. Contoh pada ODD yang bolak-balik nanya, jam berapa sekarang? Kita kapan perginya? Nah, salah satu solusi yang bisa dilakukan keluarga adalah dibuat jam yang besar di ruangan yang dimana ODD sering duduk gitu ya. Mau itu jam dinding yang bulat, berada jarum sampai jam digital. Kemudian kalau dia punya jadwal berobat ke klinik yang sering dia tanya-tanya, ditempel jadwalnya. Terus nah sekarang ada kalender nih hari apa? Kamis, jadwal ke dokternya hari Jumat gitu misalnya. Jadi ketika kalau misalnya ODD-nya bertanya terus berulang-ulang, kapan ke dokter? Kapan ke dokter? Kita bisa bilang, Mama, Papa, lihat. Itu jadwal dokter kapan? Nah, jadi dia melatih dirinya agar dia mandiri tanpa harus bertanya terus. Sehingga ketika dia punya rutinitas seperti itu, bangun pagi dia lihat sekarang jam berapa, kemudian hari apa, waktunya apa, bahkan kalau bisa rutinitas harian dia ditulis. Sehingga dia tahu habis ini mau ngapain, tidak menolak disuruh mandi karena dia tahu kalau habis sarapan, beres-beres, cuci piring, bantu cuci piring, biasanya saya mandi. Yang kedua adalah stimulasi bahasa. Jadi walaupun mungkin ada fase di mana sulit kita pahami, tetapi tetap terus diajak dan distimulasi.
Terus kalau misalnya dia masih terbiasa membaca Al-Quran, misalnya mengaji atau ikut kajian, maka ataupun menyimak dari kajian YouTube dan sebagainya, maka teruskan. Kalau perlu ya dengan melakukan nostalgia foto lama. Jadi kita sambil nunjukin ini foto mamah zaman kapan ya? Cerita dong mah. Dia akan kembali menstimulasi kemampuan bahasa dengan bercerita masa lalu. Jadi tidak jangan sampai kita menyepelekan mama mah cerita foto lama terus gitu ya. Kita diulang-ulang padahal itu adalah bagian dari rehabilitasi kognitif yang dapat kita lakukan menjaga kemampuan yang tersisa. Lalu berikutnya permainan sederhana bisa berupa puzzle. Jadi ya puzzle yang besar ya, yang tidak terlalu rumit. Kemudian teka-teki silang sampai buku-buku yang bisa seperti kayak buku TK kali ya aktivitasnya ya, yang menyusuri jejak. Terus ini ada gambar banyak bunga, mana bunga melati, mana bunga mawar dan sebagainya. Itu banyak sekarang fasilitasnya bisa didapatkan di internet, cukup download. Nanti ada berbagai fitur gitu ya, bisa dipilih-pilih sesuai kemampuan ODD. Nah, selain itu juga perlu melatih rehabilitasinya dalam bentuk motorik dan kognitif ya. Jadi sambil dia berhitung, suruh dia gerakin tangannya. Satu, dua, tiga, atau dia olahraga gitu ya. Olahraga ringan yang biasa dapat dilakukan sesuai dengan kondisinya. Itu sambil dia ajak dia untuk hitung. Satu, dua, tiga gitu ya. Malah mungkin Kak, unmute Kak. dari mana ya unmute ya? Dari mana kemarin? Menghitung tadi apa ya? Oke, menghitung ya benar-benar. Jadi misalnya dengan gerakan senam dia bergerak itu dia sambil satu, dua, tiga. Walau mungkin prosesnya lama gitu ya daripada waktu biasa, tapi disinilah perlu seni kesabaran dari yang mendampingi gitu. Nah, berikutnya nih terakhir ya. Jadi saya ingin tekankan kembali keluarga yang melakukan terapi rehabilitasi kognitif ini tidak harus expert. Bahkan kami di Alzi itu banyak banyak nih keluarga yang gini, dok kita bingung dok, ODD itu diajak apa lagi aktivitasnya? Jadi kadang seringnya nganggur gitu ya, entah nonton aja atau mungkin caregiver sibuk melakukan yang lain. Nah, jadi banyak contoh ketika mereka request sesi program home visitnya Narazi atau dari Alzi. eh, Memang sudah terlatih ya petugasnya, itu mereka niru, ternyata mama suka ya, saya baru tahu mama tuh suka main balok di sini ya, main balok warna-warni, dimasukin, dicocokin yang bentuknya sama. Saya baru tahu loh kalau mama suka itu, terus atau mungkin diajak permainan apa, kayak kayak ada klien kami ternyata suka banget diajak nyanyi gitu ya. Sampai anaknya itu kalau ada petugas dari Alzi dia udah happy banget Bu si mama, karena memang saya baru tahu mama itu sangat suka diajak nari lagu tersebut gitu. Jadi memang penting bagi keluarga ya jangan sampai hanya mengandalkan petugas ya, karena kan terbatas gitu waktu yang diberikan oleh petugas. Selain itu tentu saja efektivitas biaya gitu. Jadi kalau kita bolak-balik manggil fisioterapis, terapi okupasi ke rumah tentu ya tidak murah. Maka bagi keluarga jangan sampai seperti tadi Kak Dian bilang, diagnosis itu bukan akhir. Jadi disinilah perlu kreativitas keluarga atau mungkin kita sebagai diaspora bisa menitipkan kepada entah asisten kah atau keluarga yang mendampingi di rumah bahwa ini loh ada berbagai pilihan gitu ya. Makanya salah satu harapan kami dari talk show ini adalah diaspora tidak berkecil hati, banyak yang bisa dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan mendampingi ODD jarak jauh secara online, baik itu video call sambil minta ibu bercerita tentang apa, terus kemudian ibu kita ajak main. Sekarang udah banyak sekali device yang permainan dari handphone yang kayak memori ya, dicocokkan mana gambar yang sama dua gitu nanti dapat hadiah bonus dan sebagainya, itu bisa menjadi alternatif. Jadi kita gunakan sarana teknologi menjadi hal yang menguntungkan, bukan membuat rugi atau berbahaya bagi kesehatan jika dipakainya mungkin hanya untuk nontonnya mungkin exposure dari tayangan yang membuat ODD takut karena bisa berita-berita yang mungkin nggak enak atau dia jadi terlalu serius, padahal bisa jadi banyak yang dapat dilakukan dengan penggunaan teknologi itu membuat ODD bahagia. Nah, jadi selain itu dengan ODD diberikan aktivitas rehabilitasi kognitif akan membuat lebih dekat sama caregiver.
Ya, jadi kemudian ternyata mengurangi stres caregiver juga karena caregiver jadi tahu, oh mama ternyata suka ini, saya baru tahu. Terus ternyata mama selama ini bisa jadi uring-uringan, ngambek terus, nggak mau ini itu karena bosen. Kenapa bosen? Karena di rumah nggak ada aktivitas yang dia sukai, gitu. Bahkan di sini beberapa studi menunjukkan kalau rehabilitasi kognitif, aktivitas yang menstimulasi otak, menstimulasi fisik dilakukan rutin pada ODD akan menurunkan gejala neuropsikiatri, gejala-gejala gangguan perilaku psikologi yang umumnya terjadi pada orang dengan demensia. Demikian Kak Mariam. Nah, saya mau nutup nih Kak Mariam dengan pantun nih. Kalau tadi Oke. Kak Susana, Mbak Dian tuh nutupnya dengan puisi ya. Kalau saya dengan pantun. Eh, Mentari pagi hangat berseri, burung Cakep. yang bernyanyi. Rehabilitasi kognitif, tingkatkan kualitas diri dengan dukungan keluarga sepanjang hari. Satu lagi, beli Oke. ketupat pasar lama, dibawa pulang untuk Cakep. keluarga membantu penuh cinta agar ODD tetap bahagia dan berguna. Demikian paparannya. Ye. Semoga motivasi ini ya, materi-materi yang tadi kita sudah bahas bersama dengan para caregiver inspiratif dari berbagai negara, memotivasi para diaspora untuk terus semangat mendampingi ODD dengan penuh cinta. Demikian Kak Mariam. Oke, terima kasih Kak Ken. Kita kasih aplaus atau ini ya, jempol secara virtual buat Kak Ken Terima ya. Waktunya masih lebih nih sebenarnya Kak Ken, tapi kita akan coba lihat. Oh iya, saya izin memperkenalkan di ruang Zoom ada ibu saya nih yang join Kak Ken. Kak Masya Dian, ada ibunya Allah. nggak Kak Ken? Assalamualaikum Enggak, Ibu. ibu saya Iya enggak. nih dari Bandung, ibu saya sudah join. Terima kasih, Mam. Eh, Oke, waktunya terus berjalan walaupun sesi tanya jawab harusnya masih ada kurang lebih 3 menit lagi. Kita langsung saja kali ya. Ini ada yang saya mau tambahkan sedikit, boleh Ibu? Oh iya, boleh. Pak Sofyan, mangga, silakan. Iya, itu tadi saya hanya mau menambahkan yang untuk saya sangat penting adalah persepsi pikiran kita terhadap Alzheimer. Banyak orang menganggap bahwa demensia itu satu penyakit yang bisa disembuhkan. Sampai saat ini kita hanya bisa memperlambat dengan segala macam, tapi tidak bisa disembuhkan. Jadi saya selalu yang ada di kepala saya, kalau kita hidup, kita dilahirkan, kalau anak kecil makin lama makin hebat, makin jago, kita naik tangga ke atas. Sampai di puncak, satu saat semua orang akan turun tangga. Nah, yang kita harus perhatikan nih untuk orang ODD supaya turun tangganya tuh tidak terlalu cepat. Jadi setiap anak tangga kita berusaha selama mungkin supaya dia bisa tetap di anak tangga itu. Memang keadaan kadang-kadang tidak bisa dielakkan bahwa dia akan turun sekaligus 2-3 tangga. Itu keadaan yang kita tidak bisa elakkan. Jadi selama persepsi tadi saya lupa saya bilang kita tidak boleh terbelenggu di masa lalu di mana ibu kita, ayah kita, atau yang kita sayang masih sehat dan selalu bisa berusaha, oke, kita punya bayangan kita bisa melakukan hal sama untuk di masa depan. Itu kalau kita terbelenggu kita jadi kayak terpaku. Itu. Terus yang satu lagi yang saya bisa yang selalu yang ada di kepala yang saya adalah perbandingan kalau orang demensia itu seperti selama kita hidup selalu kita mengumpulin buku dan buku itu adalah pengalaman hidup kita kita masukin di rak-rak. Orang demensia itu rak-raknya satu persatu ambruk. Buku-bukunya masih ada. Jadi ingatan kita masih ada. Tapi kalau kita ada seonggokan buku yang tidak ada aturannya, bagaimana kita mau cari bukunya itu. Jadi kadang-kadang saya juga lihat dari mama saya dulu, ada saat-saat tertentu dia sangat alert, ingat semuanya. Nah, dia berhasil ketemu bukunya, terus tuh hilang lagi. Jadi orang pada bilang, oh pikun ya udah lupa semua ingatannya.
menurut saya itu tidak ingatannya tidak lupa, cuma dia tidak bisa menemukan lagi ingat bukunya yang ada sama dia. Itu yang selalu ada gambar yang di kepala saya untuk mempermudah saya mengerti menerima kenyataan. Ya, betul sekali Ya, Pak Sofyan. Terima kasih banyak nih tambahannya. Sebelum berakhir, pastinya nih sudah ada banyak pertanyaan nih Kak, Bapak Ibu narasumber dari ruang chat. Ini saya akan bacakan pertanyaan dari Ibu atau Kak Dora nih ya. Saya adalah seorang cucu yang merawat nenek dengan kondisi Alzheimer selama 11 tahun. Wow, Kak Dora nih sudah lama ya. Saya merasa apa ini? Kesehatan mental sempat terganggu. Wah, ini buat Kak Dian kayaknya nih pertanyaannya nih Kak. Boleh Ya, langsung dijawab kali Kak. ya Silakan baik Kak baik baik. Dian. Jadi ini kan cucu ya, berarti cucu dan orang tua masih ada ya. Jadi anaknya langsung dari neneknya masih ada berarti kan. Tapi ketika bercerita dibilangnya sabar saja gitu ya kalau tidak salah ya. Betul. Ini katanya biar Ya, ya. waras katanya merawat. Ya, mhm. Ya, jadi kalau saya bisa share sebenarnya salah satu yang harus disadari oleh caregiver bahwa caregiver pun bukan superman atau superwoman gitu. Artinya kita perlu waktu jeda juga. Apalagi ini kan berarti caregiver yang langsung keseharian ya, keseharian menemani, merawat dan memperhatikan seperti itu. Jadi butuh waktu jeda sebetulnya dan ini yang sangat bisa di-share dengan keluarga terdekat. Mungkin ada butuh seminggu berapa jam aja, berapa saat untuk bisa jeda dulu gitu. Jadi refresh, entah melakukan hal yang disuka atau keluar dulu dari rumah gitu. Atau ketika menemani orang dengan ODD ini juga dibantu dengan keluarga yang lain. Jadi ada teman untuk mengobrol, untuk berbagi. Itu sih menurut saya yang paling penting, menyadari bahwa tidak bisa sendiri sebetulnya, artinya butuh waktu jeda. Dan juga kemudian eh perlu juga apa ya istilahnya sharing dengan orang yang memang paham dan nasihatnya tuh bukan sebatas ya udah sabar gitu. Sabar pasti perlu ya, artinya nasihat itu bukannya salah gitu. Sabar, ayo kuatin diri gitu. Itu adalah nasihat yang betul gitu. Tapi terkadang yang sangat dibutuhkan adalah memvalidasi perasaan yang kita rasakan itu beneran loh. Mungkin kalau caregiver kadang merasa sedih, merasa jenuh, merasa kok kayak kehilangan hidup saya sendiri gitu ya caregiver terutama yang keseharian nih. Nah, itu perlu divalidasi bahwa apa yang muncul, emosi, perasaan yang sesaat muncul gitu ya, tidak diundang tiba-tiba hadir perasaan itu, pikiran itu perlu dihargai gitu, perlu divalidasi. Oh ya, memang berat bahwa kamu sudah lama ya menjalani 11 tahun tadi gitu kan ya. Ya mungkin kamu butuh refresh dulu, ini gantian dulu gitu loh. Jadi butuh ada solusi-solusi yang real, tidak hanya sebatas nasihat sabar gitu. Jadi memvalidasi, dibilang iya aja dulu, itu udah membuat seneng loh. Dikatakan iya valid kamu sedih, iya valid kamu jenuh, iya valid kamu kayak kehilangan dunia kamu gitu. Itu tuh kata-kata itu aja sudah membuat happy gitu. Bisa merecharge energi para caregiver gitu. Dan seandainya itu tidak bisa diperoleh gitu ya, mungkin kalau saya suka memberikan tips adalah membuat kayak journaling gitu, jurnal atau zaman dulu ada ya diary. Kalau zaman Diary sekarang ya. mungkin ya diary itu kita bisa numpahin semua gitu ya. Artinya cleaning cleaning diri sendiri gitu. Membersihkan yang tiap hari akan datang lagi gitu. Akan datang lagi kejenuhan misalnya, kesedihan, tiap hari akan terisi. Tapi jangan lupa tiap hari kita juga bebersih gitu. Bebersih diri kita. Berdoa itu salah satunya ya, memulangkan bahwa semua ini menjadi eh, penguat juga gitu. Berdoa itu kita bersandar kepada yang maha besar dari kita, yang maha kuat, yang maha segalanya gitu ya. Yang Iya maha Kak. mengetahui, paham. Jadi berdoa, relaksasi, me time, yang pasti membuat solusi bersama keluarga yang bisa berbagi jadwal kayak shift gitu ya.
shift-shiftan gitu, walaupun shiftnya sedikit aja. Misalnya yang lain semua bekerja, sehingga yang paling memungkinkan cucu gitu kan. Ada waktu jeda aja yang disepakati bersama untuk tetap bisa ada kehidupan untuk caregiver itu sendiri gitu. Iya, ini Dan jika mungkin sudah sekaligus dirasa perlu halo? untuk konsultasi, segera hubungi ya psikolog yang bisa juga ya Iya, membantu Kak. gitu. Kak Dian ini menjawab juga mungkin pertanyaan dari Kak Dewi Marlina ya. Tadi ya, bagaimana menguatkan mental ya sebagai anak, sebagai cucu agar tetap kuat dan tidak sering drop. Tadi sudah dijelaskan ya oleh Kak Iya, Dian. ya. Mungkin sekaligus Oh iya, menjawab. mungkin maaf, saya tambahkan juga tentang fisik para caregiver ya. Artinya yang perlu dirawat tidak hanya mental para caregiver tapi fisik, karena manusia itu Betul. terdiri dari body, mind, and soul. Caregiver pun body, mind, and soul gitu. Jadi sempatkan makan tepat pada waktunya, bergerak, berolahraga gitu ya. Ketemu dengan alam walaupun hanya sebentar, ngelihat matahari bersama dengan ODD misalnya, keluar rumah, sosial, bertemu dengan lingkungan sosial gitu. Jadi body, mind, and soul itu tetap harus dikasih kesempatan untuk tetap baik gitu kondisinya. Iya, Baik. perlu me time ya Kak ya istilah caregiver juga Ya. perlu me time. Oke, ini satu pertanyaan dari Kak Nurse Robi. Wah, ini dari Filipina ya. Dia bertanya kayaknya buat Pak Sofyan, Kak Susana juga ya sama Kak Ken bisa jawab ini. Beliau apa ini mengalami ayah ibu orang tua ya mengalami Parkinson, kemudian sudah mengalami demensia juga. Bagaimana cara caregiver untuk menghadapi swing mood? Nah, ini dia nih. Yang kadang diam saja atau kadang marah-marah gitu ya. Dan buat Kak Ken, gimana nih terapi rehabilitasi kognitifnya? Silakan Kak Sofyan atau Ibu Susana, Kak Susana bisa ngasih tips nih cara menghadapi smooth wing, Pak ODD. Belum di unmute, Bu Susana. Maaf, pertanyaan saya kepada Nurse Robi, itu apakah pas ODD-nya agresif apa tidak? Kita nggak tahu ya, tergantung keadaan pasien ya. Karena kita hanya mendengar singkat pertanyaannya, jadi saya perlu tahu apakah agresif. Kalau misalnya apa seperti bilang di sini ya, swing mood ya, artinya ODD sedikit mungkin ya. Kadang-kadang ODD itu bisa agresif ya. Ya, Jadi kalau tergantung marah-marah, nggak marah-marah, terkontrol. ketidakpuasan mereka, Iya, tapi kadang-kadang kita mesti mengerti ya, ODD itu kalau dia agresif atau moodnya lagi kacau, itu biasanya karena mereka tidak bisa mencetuskan perasaannya lagi, jadi tingkah lakunya aneh-aneh, ya, yang marah-marah ke kita. Kadang-kadang itu seperti ya cuaca setiap hari tiba-tiba besok baik, hari ini baik, jelek gitu. Jadi tergantung, kadang-kadang kita itu teka-teki bagi kita caregiver ya, ada apa gitu. Itu orang dalam sendiri yang lebih bisa mengerti. Atau misalnya anak orang-orang terdekat yang bisa mencari tahu, pasti ada alasannya biasanya kenapa mereka begitu. Kayaknya kita kadang-kadang hal yang sulit kita bisa jawab. Memang itulah challenge kita menjaga orang-orang ADW. iya, betul Kak. Tantangan ya. Silakan Kak Ken, bisa langsung Ya. menanggapi. Iya, baik. Saya coba jawab ya. Jadi memang pertanyaannya mirip, agak-agak setipe dengan pertanyaan berikutnya yang terkait halusinasi. Jadi antara halusinasi, mood swing, agresi itu adalah bagian dari yang kita sebut dengan GPPD atau BPSD. Kalau bahasa Indonesianya GPPD, gangguan perilaku psikologi pada demensia, yang umumnya akan terjadi pada ODD itu minimal satu. Jadi
hampir semua ODD akan mengalami gangguan perilaku minimal satu, dan ada ODD yang banyak gangguan perilakunya, nggak cuma satu tipe. Bisa dia mood swing, bisa dia agresi marah-marah, sampai dia halusinasi dan mengakibatkan paranoia, ketakutan. Kemudian mungkin dia juga akan minta makan terus atau nggak mau makan sama sekali, atau dia nggak mau tidur, malah tengah malam minta pulang atau keluyuran untuk minta pergi gitu ya. Jadi gangguan perilaku psikologi pada demensia ini, semua perilaku tantangan ini secara teori perlu kita analisa penyebab atau triggernya apa. Jadi ada tiga kemungkinan triggernya. Yang pertama lingkungan, environment, misal contoh, yang contoh halusinasi, jangan-jangan karena di luar itu berangin, ada bayangan pohon, jendela kebuka, udah waktunya malam, terus lampu temaram, nggak terlalu terang, sehingga bayangan pohon yang gerak-gerak itu kesannya ada orang. Akhirnya dia ketakutan. Itu ada orang, ada maling, bawa ini, bawa parang, dan sebagainya. Atau mungkin memang agresif, ternyata mungkin ada kondisi dari lingkungan yang membuat dia tidak nyaman, mulai dari terlalu berisik, terlalu terang, bahkan terlalu sepi, mungkin aja bisa gitu menjadi pemicu, karena memang GPPD ini tergantung pada ODD, dan setiap ODD itu unik, berbeda-beda gitu ya. Mereka adalah personality masing-masing dengan riwayat perjalanan hidup mereka. Nah, faktor yang kedua adalah gangguan medis. Contoh bisa jadi ketidaknyamanan atau mood swing atau agresi yang dimunculkan, dia sebenarnya pengen pengen menyampaikan bahwa dia tuh sakit kepala. Contoh ya, misalnya ada ODD yang membenturkan kepalanya terus ke dinding, atau dia nepuk-nepuk pipi, ternyata dia sakit gigi atau sakit kepala. Dan dia tidak bisa mengekspresikannya karena penurunan kemampuan komunikasi. Nah, coba diamati, gerak-gerik itu menuju ke arah mana. Bahkan ada beberapa kasus gangguan perilakunya itu ODD-nya bolak-balik nurunin celana gitu ya, bisa di tempat umum ataupun tidak, sehingga membuat malu keluarga. Ternyata eh, pada saat dibawa ke dokter, ternyata adalah memiliki ESK, infeksi saluran kemih, yang gejalanya bisa sering rasa pipis mulu, atau gatel, nyeri, atau rasa anyang-anyangan, jadi dia bolak-balik pengen nurunin. Jadi itu adalah faktor yang trigger berupa biologis, gitu ya, biologis, medis, atau dia ada infeksi yang kita nggak tahu, dan sebagainya. Atau faktor yang ketiga, trigger yang ketiga adalah psikologi. Ternyata dia lagi kangen nih sama anak A yang udah lama nggak pernah nelfon, nggak pernah datang, tapi bingung ngomongnya. Jadi dia nyariin, jadi bolak-balik minta keluar. Atau dia nyariin tapi nggak ada, jadi dia ngelempar-lempar barang. Atau psikologinya dia ngerasa kebosanan, dianggurin sama yang ngerawat, karena mungkin yang ngerawatnya sibuk entah nonton atau megang handphone, ya jadinya dia cari perhatian gitu ya. Jadi tiga hal trigger ini harus kita analisa sebelum kita eksekusi gitu. Jadi langsung, karena bisa jadi ketika udah diterangin, contoh yang tadi pohon yang bikin halusinasi, ternyata pas udah ditutup jendela, suasana dibuat terang, udah hilang. Tanpa obat, tanpa tanpa kita melakukan effort yang lebih gitu ya, upaya yang lebih seperti itu ya. Nah, baru setelah setelah misalnya kita menemukan triggernya, kita tata laksana, kita pecahkan agar pemicunya tidak muncul. Yang berikut adalah kita tenangkan. Cara tenangkan yang paling gampang gitu ya, yang paling simpel itu ada dua, distraksi dan redirection. Jadi distraksi itu kita mengubah apa yang dia itu, misalnya okupainya pengen pulang, atau okupainya dia marah-marah ngelempar, okupainya dia ketakutan ngeliat halusinasi. Maka pertama kita tenangkan, kita validasi, ibu takut ya, ngelihat apa bu, halusinasi, bukan halusinasi, ngelihat apa bu, bayangan apa, ada orang apa, oh gitu ibu takut. Nah, kita tidak perlu mengkoreksi, karena akan lebih memicu ngambek mood yang lebih parah kalau kita tidak tepat caranya. Jadi cukup divalidasi bahwa ibu lihat ini, ibu ngelempar barang, mau sesuatu. Nah, baru kita distraksikan. Ibu, sekarang ini udah malam, atau sekarang ibu kan waktunya makan ya, yuk kita makan gitu. Nah, kita alihkan dengan hal lain kira-kira yang dia sukai. Nah, redirection itu lebih ke arah kayak kita bikin sibuk dengan hal lain saat itu. Jadi misal contoh ada yang bolak-balik minta keluar, atau nyariin mama, aku mau ibuku, padahal ibunya udah nggak ada gitu ya. Maka saat itu yang kita lakukan, kita tenangkan. Oh, kamu kangen ibu ya? Coba ibu kamu kayak apa sih fotonya? Boleh nggak saya lihat? Terus dia kan jadi sibuk nyari. Nah, udah ada fotonya. Oh, ibu kamu cantik juga ya. Ibu kamu dulu suka apa? Kamu mau nggak makan kesukaan ibu?
Misalnya gitu, atau enggak ibunya suka masakin kamu apa? Oh, ibu suka masakin aku apa ya, pempek misalnya gitu ya. Oke, kita makan pempek aja yuk, kebetulan lagi ada. Nah, itu redirection. Jadi kita sibukkan dengan hal lain yang sebenarnya bridging dengan apa yang dia keluhkan gitu ya sebelumnya. Seperti itu ya. Jadi kira-kira gambarannya seperti itu dengan kita memahami bahwa apa yang dilakukan orang dengan demensia mungkin merepotkan, tetapi kalau kita memahami latar belakangnya kita nggak akan stres itu. Kita nggak akan selelah itu. Misalnya kalau kita mikirnya ini adalah sakit doang gitu, ih capek banget sih udah malam nih diminta keluar-keluar terus, bahkan saya juga pengen istirahat. Nah, kalau kita bikin memahami pola pikir mereka dengan yang ada gangguan, kita akan lebih menikmati tanda petik gitu ya. Lebih menikmati beradaptasi dengan new ibu gitu, new bapak yang dengan penurunan kognitif mereka. Mungkin seperti itu ya, Kak Maria. Iya, iya Kak Ken, Maaf, terima saya kasih boleh banyak. tambahkan. Oh, Oke, Ibu saya silakan. silakan. Waktunya sudah. Iya, nggak apa-apa. Bu Susana, satu hal silakan yang 1 menit. kita perlu perhatikan adalah pasien makan obat apa. Terkadang itu kalau misalnya kembali ke agresif atau halusinasi, itu obat apa yang ibu kita makan ya, orang tua kita, ODD kita makan. Obat yang misalnya menghambat ada jenis obat itu menimbulkan, sering dokter kasih itu ya obat yang misalnya untuk memperlambat Alzheimer-nya, demensianya gitu, sering kasih obat ya sama dokter. Dan obat itu sering menimbulkan halusinasi misalnya. Jadi kepada ODD kita perlu tinjau obatnya kembali, yang kadang-kadang membuat ODD kita tidak nyaman, yang Ya, sering pengamatan saya. Itu aja. Terima kasih. ya, terima kasih Bu Susana, Kak Susana untuk tambahannya. Aduh, waktu juga nih yang membatasi kita semua. Di chat room sudah ada link absensi untuk sertifikat, jadi silakan Bapak Ibu yang belum mengisi untuk mengisi, segera mengisi, karena yang hadir dan mengisi akan mendapatkan sertifikat. Karena waktu jua yang memisahkan, mohon maaf buat Bapak Ibu yang tidak bisa dijawab pertanyaannya, jadi mohon nanti bisa melihat buka-buka website Alzheimer Indonesia ya, tadi sudah di-share juga oleh Kak Ken di chat room. Sebelum saya serahkan kepada MC, saya akan bacakan take home message-nya dari 3 pembicara, 4 ya, pembicara hebat pada sesi malam ini. Merawat orang dengan demensia diperlukan dukungan dari semua pihak karena dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa beban fisik, tetapi beban psikologis, ekonomi, dan sosial bagi caregiver-nya. Kesehatan mental caregiver perlu dijaga dan diolah sedemikian rupa untuk mencegah burnout atau stres. Tetaplah menjaga silaturahmi and you are not alone gitu ya. ODD membutuhkan rehabilitasi kognitif sesuai kemampuan dan kebutuhan masing-masing. Dengan melakukan rehabilitasi kognitif, diharapkan dapat memperkuat koneksi yang ada di dalam otak kita ya, atau dia akan membuat koneksi yang baru di otak. Ayo, kenali demensia, kenali Alzheimer. Selamat Hari Alzheimer Sedunia atau World Alzheimer Month 2025. Terima kasih Bapak Ibu semua yang hadir pada malam hari ini waktu Indonesia Barat. Saya akan kembalikan, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya kembalikan kepada MC Kak Miranti, silahkan. Ya, Bu Mariam, terima kasih, atau Kak Mariam, terima kasih atas moderasinya hari ini. Juga kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi, kesediaan, waktu yang telah diberikan oleh para narasumber kita. Saya sendiri juga memiliki orang tua yang mengalami demensia, dan tentu saja dari tadi saya mengikuti ini banyak sekali kesamaan yang dialami oleh Bapak Ibu sekalian. Kita yang berada di luar negeri selalu merasa bersalah begitu ya, karena jauh dari orang tua yang tengah mengalami demensia. Tetapi dengan kita berkumpul, kita berdiskusi, mudah-mudahan
merawat orang tua kita dengan demensia ini mudah-mudahan ada solusinya, dan juga mungkin dengan ini hubungan antara perawat yang di sana dengan keluarga yang di sana dan kita di sini yang selalu berpikir 24 jam tentang orang tua dan keluarga kita dengan demensia dan Alzheimer ini bisa terus dirawat, diperbaiki sehingga mereka yang mengalami orang-orang dengan demensia ini tetap bisa tetap sehat, tetap merasa diperhatikan dan tidak merasa terlantarkan oleh diabaikan, ya. keluarga. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan diskusi kita hari ini bisa berguna, dan para peserta sekalian mungkin di kemudian hari kita bisa dapat berdiskusi kembali, kita dapat tetap kontak di berbagai media sosial, walaupun kontak dengan Alzi di Korwil masing-masing, dan setiap pertanyaan yang terkait dengan diskusi kita ini masih akan tetap bisa dijawab oleh para narasumber. Demikian diskusi kita hari ini. Mohon maaf lahir batin bila ada kesalahan. Salam sehat buat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 24 jam. Waalaikumsalam. Salam Terima 24 kasih. jam, Bapak Ibu. Sehat-sehat Terima semuanya. kasih atas tamunya. untuk Sehat-sehat kita